Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia, di mana kali ini kita akan belajar mengenai materi literasi buku fiksi dan non-fiksi. Simak penjelasan sekaligus slide yang ada di dalam video ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian mengetahui tujuan dari kita mempelajari literasi buku fiksi dan non-fiksi, yaitu meliputi 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan benar. Yang ketiga, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan baik. Serta yang terakhir, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis dengan sistematis. Yang dimaksud dari sistematis ini yaitu berurutan. Perlu kalian ketahui bahwa buku terkategori menjadi 2 jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk buku fiksi, yaitu berarti cerita, rekaan hayalan yang tidak berdasarkan dari kenyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku fiksi ini yaitu sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan daya imajinasinya. Sedangkan buku non-fiksi kebalikan dari buku fiksi, di mana di dalamnya memuat fakta dan kenyataan dan tidak dibuat dengan menggunakan daya imajinasi. Adapun kalian bisa melihat perbedaan secara detail, secara signifikan dari buku fiksi dan non-fiksi pada tampilan berikut. Selanjutnya, untuk mengetahui ataupun membuat peta pikiran atau dikenal dengan garis alur buku fiksi, maka kalian perlu menggunakan metode SQ3R. Salah satu cara membaca buku fiksi yang praktis dan efektif, yaitu meliputi survei, question, read, recite, dan review. Dalam menerapkan metode SQ3R, untuk survei berarti sebagai pembaca kita memeriksa, meneliti, dan mengidentifikasi bahan bacaan tersebut. Dilanjutkan dengan question, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang relevan, maksudnya yang sesuai dengan teks, yang sesuai ataupun yang sepadan dengan teks. Dilanjutkan dengan read, yaitu membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun tadi. Selanjutnya ada recap atau recall, yang berarti menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir ada review, yaitu meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Oke, sekian rangkuman yang dapat Ibu berikan melalui video pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dipahami, boleh bertanya melalui kolom komentar YouTube maupun bertanya langsung kepada Ibu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya.